Nasib apes menghampiri timnas Indonesia jelang laga melawan Vietnam. Pasalnya 3 pemain terpaksa harus dicoret lantaran cedera, di mana mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Tentu saja ini sedikit merugikan timnas. Akan tetapi pada dasarnya timnas mania nggak perlu terlalu khawatir, sebab stok lini belakang timnas juga masih banyak, selain terdapat pemain-pemain versatile juga. Selain itu, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun yang baru aja dapat KTP baru, kemungkinan besar siap untuk dimainkan. Sesuatu yang kemudian membuat Vietnam harus putar haluan mengubah rencana secara mendadak. Sebagaimana diketahui, jelang pertandingan, lagi-lagi pemain Vietnam melempar cywar kepada skuad Garuda, di mana sindiran itu keluar dari mulut gelandang timnas Vietnam, Do Duy Man, yang menyoroti banyaknya pemain keturunan Belanda di timnas Indonesia. Terkadang kami menertawakan program tersebut karena tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Indonesia atau Belanda, kata Man melalui media Vietnam, Toe Tre. Tentu saja kalimat tersebut justru diharapkan menjadi pelecut bagi pemain timnas Indonesia buat menghajar Vietnam, terutama saat di GBK. Satu kata buat Vietnam. Pastinya dibantai. Ya, meskipun pasukan Garuda siap tempur secara mental, namun sial, ada 3 pemain yang terpaksa dicoret karena cedera, yang mana mereka adalah Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Yance Sayuri. Jelas kehilangan Jordi adalah yang dirasa cukup berpengaruh, karena bagaimanapun, dia adalah ball playing defender terbaik yang dimiliki timnas sekarang. Kemampuan build up-nya dinilai sangat dibutuhkan, meskipun begitu, untungnya, stok center back timnas masih cukup oke dengan masuknya J.H. Sass. Di sisi lain, Vietnam sendiri kayaknya merasa panik beneran ketika tahu Tom Haye dan Ragnar Oratmangun kemungkinan besar bisa main. Hal yang wajar, mengingat bagaimana kualitas Tom dan Ragnar yang berstatus sebagai pemain grade A. Tinggal semoga aja mereka bisa cepat tune in dengan pemain-pemain yang lainnya. Namun, kendati misal Tom dan Ragnar ikut main pun, para fans diharapkan jangan jumawa. Sebab bagaimanapun, faktanya dari head to head, Indonesia ini masih kalah loh dari pasukan Nguyen. Tercatat dari 12 pertandingan terakhir di berbagai ajang, skuad Garuda hanya bisa menang sebanyak 3 kali saja atas The Golden Star. Sementara itu, Vietnam sendiri mampu meredam perlawanan Indonesia sebanyak 5 kali dan sisanya berakhir imbang. Nah, menurut situs Transfermarkt, Vietnam juga unggul dalam hal produktivitas gol. Nguyen FC sudah menjebol gawang Indonesia sebanyak 19 kali, sedangkan Indonesia menjebol gawang Vietnam baru 12 kali. Maka dari itu, kita diminta tetap harus rendah hati, tapi juga jangan pesimis. Terlebih kondisi saat ini jelas berbeda dari dulu dong. Yap, dilihat dari skuad yang ada, pasti Coach Shin akan melakukan perubahan rencana terutama, dan kira-kira begini gambaran skuad timnas dengan catatan Tom Haye dan Ragnar bisa main, di mana 3 bek kemungkinan akan diisi oleh Sandy Walsh, J.H. Sass, dan Justin Hubner sebagai pelindung Nadeo di bawah Mistar. Lalu 2 wingback bisa diisi Jakob Sayuri dan Nathan Cho, sedangkan gelandangnya bisa diserahkan Tom Haye dan Ivar Jenner. Kemudian 3 di depan akan dimainkan oleh Rafael Struijk di kiri, Marcelino Ferdinand sebagai false nine, dan Ragnar Oratmangun di sayap kanan. Jelas dengan komposisi ini harusnya timnas Indonesia masih bisa menang melawan Vietnam. Yap, meskipun di atas kertas, skuad ini terbilang mewah, namun perlu dicatat juga kalau keberadaan pemain-pemain baru malah akan jadi senjata makan tuan. Emang sih kalau soal kualitas mereka nggak perlu diragukan lagi, tapi pemahaman dan chemistry semoga saja nggak kacau. Terlebih mereka juga baru proses adaptasi gimana sistem yang diinginkan oleh Coach Shin.
Namun dari semua itu, yang harus diperbaiki sejatinya adalah soal pressing. Yap, Indonesia acap kali terburu-buru dalam menekan lawan. Jika timingnya salah, maka ruang di lini belakang akan terbuka. Dan itu beberapa kali sempat terlihat di Piala Asia dan berbagai uji coba. Intinya, kekompakan dan dewasa dalam pengambilan keputusan jadi unsur yang sangat penting dalam skema STY. Dan diharapkan dengan masuknya pemain-pemain sekaliber JSS, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangun, bisa membuat tugas pemain-pemain macam Sandy Walsh lebih mudah. Karena bagaimanapun, skuad timnas mayoritas adalah pemain muda, jadi wajar kalau terkadang terlalu bersemangat ketika melakukan tekanan. Nah, selain urusan pressing, catatan lagi nih. Indonesia suka tak suka masih kesulitan dalam urusan mencetak gol. Kemenangan terakhir atas Vietnam saja didapat dari gosok voucher, alias tendangan penalti. Bukan skema open play, Rafael Struijk diandalkan STY untuk mengisi posisi striker. Tapi ia bukanlah pemain nomor 9, melainkan pemain sayap. Dalam membangun serangan, Indonesia terlihat meyakinkan dan emang diakui bagus. Tapi masalahnya ketika sudah sampai di sepertiga pertahanan lawan itu loh, mereka tampak kebingungan lantaran tak memiliki target man jempolan. Makanya soal keberadaan Ragnar Oratmangun bisa sedikit jadi solusi meskipun semua tahu kalau ini pemain juga bukan tipe target man. Sehingga mungkin Coach Shin benar-benar diminta buat memaksimalkan betul keberadaan para target man yang dimiliki, yakni Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan Hoki Caraka. Harusnya sih ya, dengan penyuplai kelas handal seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, bisa membuat 3 penyerang Liga 1 itu punya peluang besar dalam mencetak gol. Tinggal itu tadi, mudah-mudahan finishing touch-nya nggak edan-edanan, dan yang ada malah bikin mumet sendiri. Yap, dengan segala sikon tadi, timnas Indonesia tidak bisa hanya berharap pada doa dan dukungan timnas mania, di mana mereka bagaimanapun juga harus waspada dan menunjukkan permainan terbaiknya siapapun yang dimainkan. Ingat, ini laga yang sangat penting bagi Indonesia. Jika masih ingin menjaga asal lolos ke Piala Dunia 2026, maka 3 poin wajib hukumnya. Gak cuma di GBK, tapi juga saat main di Maidin Stadium. Barulah setelah bisa menang melawan Nguyen FC, kita boleh optimis Indonesia bisa balas dendam ke Irak dan menghajar Filipina di Jakarta dengan full squad termasuk adanya kemungkinan pemain baru lagi. Untuk itu sekali lagi, maju terus timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.